Rumah dari pelaku pembunuhan 5 orang dalam satu keluarga atas nama Junaedi telah diratakan atau dirubuhkan pemirsa, karena memang dari keluarga sendiri melihat masih trauma dengan bangunan tempat di mana pelaku tinggal yang hanya berjarak satu rumah. Perubuhan rumah dari tersangka dengan menggunakan alat berat berupa eskavator, dan ini lokasinya tidak jauh dari rumah korban, hanya sekitar satu rumah. Rumah Junaedi ini dirubuhkan beserta juga dengan rumah ibunya yang berada di sebelahnya, yang sebelumnya ini digunakan untuk usaha bengkel. Perubuhan ini pun dilakukan pada 10 Februari 2024 pemirsa. Ya, sebelum rumah tersangka ini dirubuhkan pada tanggal 10 Februari lalu, tim fakta sempat mengunjungi tempat di mana tersangka tinggal, yang seperti yang kami sebutkan tadi, berlokasi tidak jauh dari rumah korban, melihat seperti apa situasi di mana pula tersangka ini menyembunyikan barang bukti berupa parang dan juga pakaian yang digunakan pada saat melakukan pembunuhan. Kita temukan faktanya. Oke, jadi informasinya dari darah setelah pembunuhan yang ia lakukan, yang kemudian tidak lama setelah itu ditemukan barang bukti tersebut oleh pihak kepolisian. Tidak hanya parang, dan kakak korban ini adalah orang pertama yang kemudian diberitahu atas kejadian yang telah menimpa kelima orang dalam satu keluarga tersebut. Kita temukan fakta lainnya. Saya saat ini berada di rumah keluarga korban. Ini adalah kakak ya Mas ya? Kakak, ya, kakak dari korban atas nama W, yang merupakan kepala keluarga.
Mas Mujiono, makasih banyak atas waktunya ya sudah menerima tim di rumah. Sebelumnya kami mau menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah yang terjadi, Mas. Ya, Saya ingin tahu sebelumnya, Mas, keluarga ini dikabari peristiwa itu awalnya seperti apa dan jam berapa, Mas Mujiono? sekitar jam hampir setengah 2. Setengah 2. Hampir setengah 2. Bagaimana tahunya? Taunya dikabarin dengan anaknya Pak RT. Oke. Ya, gitu. Setelah itu Setelah itu kita langsung lihat di TKP. langsung lihat di TKP. Langsung masuk. Ruang tamu itu ya. Ya, Apa yang setelah itu dilakukan, Mas Muji? kita masuk, kita cek semua sudah tidak ada. Kita pulang, kita kabarin semua keluarga. Mas Muji berarti ke TKP dengan siapa? Saya sendiri, Sendiri ya. sendiri. Oke. Setelah sampai ke rumah tersebut ya, apa yang sempat terlintas di pikiran pada saat itu, Mas? Itu sudah tidak ada pikiran apa-apa kita. Blank. Itu. Adanya cuma bingung kita. Terakhir ketemu dengan korban kapan, Mas Muji? Lihat ya, di sekitaran rumah ini nggak ada kecurigaan apapun ya? Tidak ada. Aktivitas apapun? Tidak ada. Normal. Normal semuanya? Normal semuanya. Kalau kita berbicara mengenai interaksi sendiri ya, antara korban dan juga tersangka ini setahu Mas Muji, apa juga sering, Mas? Ya sering sebagai tetangga kan. Itu. Tapi emang orangnya tertutup. Apa yang ingin disampaikan, Mas, terkait dengan situasi ini? Ya mintanya sih dihukum seberat-beratnya. Gitu. Menanggapi kenyataan atau fakta bahwa pelaku ini sekarang posisinya masih di bawah umur ya, Mas ya. Disebut masih di bawah umur karena belum 18 tahun. Hukumannya pun sekalipun disangkakan pembunuhan berencana seumur hidup, tapi masih di bawah umur, ini juga ada kemungkinan itu tidak bisa dilakukan. Tanggapan dari keluarga sendiri seperti apa? Itu cuma satu, hukuman mati itu aja. Itu bagi kami keluarga itu belum setimpal dengan 5 keluarga kami yang dihilangkan nyawa, plus dengan pemerkosaan juga. Itu. Korban juga di bawah umur ada 3. Itu. Apakah tidak bisa dibandingkan? Gitu. Korban 3 di bawah umur, itu dengan usia yang kurang cuma sekian hari. Itu. Jadi dari keluarga meminta pertimbangan. Banyak yang mengatakan juga kalau pelaku ini sangat tertutup. Mungkin dilihat dari kesehariannya ya, Mas ya. Apa kemungkinan pelaku ini temperamen dan lain sebagainya. Kalau dari kacamata Mas Muji sendiri seperti apa? Kalau kemungkinan dilakukan itu kayaknya kalau sebelum terjadian itu tidak ada. Gitu. Soalnya normal-normal aja sebagai tetangga. Oke. Nggak pernah cekcok. Gitu. Informasinya pelaku ini juga menjalin hubungan khusus ya dengan ponakan Mas Muji. Kalau dari keluarga sendiri, kenapa? Mungkin kalau dia itu mungkin ada rasa suka dia, si tersangka terhadap korban. Itu. Si korban tidak menanggapinya. Mungkin itu mungkin. Oke. Kemudian muncul dendam ataupun juga sakit hati. Gitu. Ya. Kalau sepengetahuan Mas Muji sebagai tetangga yang juga sedikit banyak mengenal tersangka ini, apakah sebelumnya tersangka juga pernah terlibat dengan kasus-kasus serupa, mungkin bermasalah dengan tetangga lainnya atau bagaimana? Kalau itu sering. Oh sering? Sering. Hal sepele aja
sudah membawa sajam dia. Oke. Jadi ini bukan yang pertama kali? Bukan, tapi dia cuma menakut-nakuti aja orang. Mhm. Jadi sebelumnya pernah bermasalah dengan tetangga lainnya dan sudah membawa senjata tajam. Iya. Artinya sudah harusnya ya warga ini sudah memperkirakan begitu ya, ketika melihat pelaku ini melapor kepada RT, ada kaitannya ataupun juga bisa diduga bahwa sebenarnya pelakulah yang melapor itu, yang melakukan pembunuhan ini. Itu sebelumnya sudah terbaca oleh Mas Muji? Itu belum. Oke, baik. Terakhir mungkin Mas Muji, pesan yang ingin disampaikan berkaitan dengan kejadian yang saat ini menimpa atau musibah yang terjadi ini. Seperti apa pesannya? Si tersangka harus dihukum dengan seberat-berat. Itu yang diinginkan warga. Iya. Oke. Baik, Mas Muji, terima kasih banyak. Sekali lagi kami mengucapkan duka cita yang mendalam. Terima kasih banyak, Mas Muji. Kita temukan fakta selanjutnya. Dari ekspresi yang ditunjukkan pelaku kepada kami, kepada penyidik, itu tidak ada ekspresi yang mungkin menyesal segala macam, ya maka biasa-biasa saja.